si preferat itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Tabula rasa itu kan individu atau orang-orang itu kan lahir. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar dan penonton channel di Garis Bawahi. Oke. Selamat malam Bung Rahman. Selamat malam Bung Dul. Sehat, Bung? Tetap asik. Oke. Para pendengar dan penonton, ya, para pendengar dan penonton, kita kembali lagi dalam program WNTT, yaitu We need to talk. Nah, karena setiap orang membutuhkan untuk berbicara, atau karena setiap orang butuh untuk berbicara, ya Bung ya. Betul sekali. Oke Bung. Gimana Bung Dul sebagai pencari talent? Kita ada narasumber gak nih hari ini? Oh iya Bung. Hari ini kita kita mengundang bukan sembarang tamu. Tamu bukan sembarang tamu. Cakep. Kali ini kita mengundang seorang saintis atau magister sains lah. Mungkin bisa dibilang gitu ya, Bung. Oke, dengan sebuah kemeriahan yang sangat meriah kita sambut Bung Dani. Wah. Terima kasih. Bung Dani sehat? Sehat, alhamdulillah. Mantap sekali. Itu bagus sekali background di belakangnya. Yoi. Lagi sibuk apa nih? Ya, Mbak, masih menikmati masa baru lulus ya, Kang ya. Oh. Mantap sekali Bung Dani. Ini Masih kayaknya Bung Dani itu salah satu fans berat di Garis Bawahi channel ya, yang meminta. Oh iya. Itu ya. Di Garis Bawahi mania mantap. Akhirnya kita punya fanbase, Bung. Punya fan. Kok ada ya orang-orang yang berpendidikan mau nonton channel kita? Waduh. Oke. Ya, Bung Dul. Ini gelar jadi berat banget. Biasa, kita narasumber kita jatuhkan mentalnya gitu. Wah, Agar kita bisa tetap menjadi lebih oke di depan mereka. Oke, iya. strategi yang bagus. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang yang lagi viral nih sekarang. Akhirnya anak sultan yang disebut Baby Tar, ya dia udah menjadi seorang kaya raya belum lahir juga. Wow. Istilahnya dia nangis aja udah bisa ngeluarin ratusan juta itu. Udah menghasilkan aja ya. Iya, udah menghasilkan gitu, maksudnya baru mau lahir aja udah ada endorse ini, endorse itu gitu. Padahal belum lahir gitu. Kan luar biasa sekali. Belum lahir. Gitu Bung Dul, luar biasa. Gimana nih menurut Bung Dani dulu nih tentang anak yang terlahir menjadi anak sultan? Sebenarnya enak ya. Kalau dipikir-pikir. Enak kalau dipikir-pikir. Cuman gimana ya? Apakah nanti anak itu akan keberatan gitu dengan kesultanan bapaknya gitu? Beban. Iya, beban, karena kayak hidupnya banyak privilege lah, ini itulah. Kayak apa namanya? Bisa jadi mungkin di kemudian hari kayak karena semuanya sudah serba ada gitu. Takutnya ini susah struggle gitu. Takutnya. Betul, ada kemungkinan ke sana ya. Ada kemungkinan ke sana, benar. Kalau orang-orang kayak kita kan ya sudah biasa kayak ya bersaing aja gitu biasa kayak orang-orang lain. Ya kan? Cuman ya balik lagi ke ya pasti satu pengasuhan orang tua, kedua lingkungannya. Nah, lingkungan ini juga menjadi faktor yang menentukan juga sih kayak karena balik lagi konsep tabula rasa ya. Tabula rasa itu kan individu atau orang-orang itu kan lahir sebagai kertas putih yang kosong, blank.
polos. Iya. Nah, lingkungan lah yang mewarnai kita, membuat tulisan di dalam kehidupan kita kayak gitu-gitu. Nah, si Sultan ini apakah dengan kayak kesultanannya itu bisa memberikan lingkungan yang baik atau enggak gitu. Betul. Terus apakah dia punya, kan kita kalau dulu punya tetangga ya, tetangga dekat banget ada pasti. Nah, itu juga kayak pengaruh. Ini di rumah bisa punya banyak relasi apa enggak gitu. Kalau susahnya di kayak kehidupan sultan tuh kan nggak sembarang orang bisa ini ya, maksudnya nggak semua orang bisa deket sama bapaknya gitu kan. Kalau deket sama bapaknya kan bisa main sama anaknya. Nah, betul. Nah, si sultan itu karena ya mungkin memang ini ya mungkin sih, nggak tahu, saya bukan sultan. Saya tidak tahu kehidupan sultan, tapi kalau di mata saya sih gitu. Mungkin banyak protek dan hati-hati kali ya. Betul. Sebenarnya kalau kalau bisa ada dua sudut pandang berarti. Kalau misalkan secara mungkin bagi kita melihatnya tuh enak, tapi kita sebenarnya nggak tahu. Nih saya jadi pertanyaan. Kalau Bung Dul sendiri nih, kalau menjadi anak sultan, apa yang Bung Dul akan lakukan? Nah, pertanyaan bagus. Jadi kalau misalnya jadi anak sultan ya, tapi saya setuju Bung dengan kata Bung Dani tadi. Jadi emang pressure sih, dimana kalau misalnya orang tua sukses, nanti takutnya kalau kitanya nggak sukses kan gimana gitu kan. Nah, jadi bahan omongan betul, juga. Omongan ART Iya, omongan gitu. beban. Omongan ART kan kadang-kadang kan ART suka ngumpul kan di di tukang sayur kan. Mungkin mereka punya grup ART berapa gitu. Kan siapa tahu aja ada gitu. Apa yang akan dilakukan Bung Dul kalau jadi anak sultan itu aja? Apa yang dilakukan? Kayaknya ini saya baru lahir atau udah agak-agak dewasa? Iya, dari mulai lahir lah sampai. Oh, dari lahir lah ya. Kalau misalnya dari kecil, kayaknya mau beli mainan, kan, yang banyak. Karena kan semua dikasih sama papa, kan? Iya. Secara finansial kuat ya. Kuat. Stabil. Tapi kayaknya emang sedikit mungkin ketika dewasanya tuh kalau misalnya tidak pandai tidak pandai dalam mengelola emosi, nah takutnya bisa ke arah yang nggak benar gitu Bung, karena kan banyak ya pergaulan jahat di dunia ini ya. Jadi kalau misalnya tidak terkontrol kan ya itulah Bung ya, saya jadi biasa aja lah Bung. Nggak mau saya diomongin sama ART Bung. Takut menjadi kan, contoh. jadi banyak ketakutan gitu loh. Iya sih ketakutan. Malah ini ya, malah jadi khawatir dengan takut dianggap menjadi gagal gitu ya. Iya. Kalau misalkan gagal nanti, wih masa bapaknya begitu anaknya nggak bisa. Tapi kalau misalkan sukses, kalau misalkan sukses ya iyalah sukses orang bapaknya gitu. Nah takutnya ada kemungkinan ke sana gitu. Betul. Mungkin kayak ini juga ya, kayak misalkan saya suka ya beberapa pengusaha muda, startup yang berhasil gitu. Yes. Dia kan suka mengatakan saya itu beberapa kali jatuh dan untuk bangkit lagi dan akhirnya berhasil seperti sekarang. Nah, itu mungkin menurut Anda sebagai anak sultan bisa bangkit lagi dengan cepat gitu kan. Iya. Nah, jadi terkadang saya sih agak kurang setuju ya dengan patah kayak gitu. Ayo kita bangkit lagi. Saya pun dari nol Anda itu dengan modal 100 juta. Beda dengan nol saya benar-benar nol gitu kan. Beda titik startnya gitu. Iya. Nah, itu mungkin bisa dibilang ya privilege ya Bung ya. Itu mungkin nol bagi dia segitu gitu. Misalnya terlahir sebagai anak sultan, apa nih yang akan Bung Rahman lakukan? Kalau saya terlahir jadi anak sultan,
saya akan bangun lagi, ternyata saya mimpi. Waduh, ada realistis ya. Tapi maksudnya ketika anak sultan ya gitu ya. Ya benar kata Bung Dani tadi bahwa memang ada bagaimana pola asuh dan lingkungan yang bisa ngebentuk gitu. Ya ada kekhawatiran memang ketika misalkan pola asuh dan lingkungannya bagus, mungkin dia bakal jadi bagus gitu. Secara punya privilege yang luar biasa yang dia bisa manfaatkan untuk bisa manfaat gitu. Tapi yang dikhawatirkan ya itu ya, ketika memang dia punya lingkungan yang kurang baik, si privilege itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Gimana nih menurut Bung semua nih? Misalkan boleh nggak sih ketika misalkan anak itu dididik dengan berkelebihan harta gitu? Gimana tuh? Sebenarnya nggak masalah sih ya. Kalau anak dididik dengan banyak harta, dalam artian kalau contoh kecilnya kayak dikasih uang jajan, kita biasa mungkin anak-anak SMA atau anak-anak taruhlah SD lah. SD mungkin dikasih berapa SD ya kalau sekarang? 10.000, 5.000? Iya 10.000-an lah. Udah 50.000 lah ya. Sekarang. Oh 50.000 ada? Anak sekarang udah. Iya tapi iya sih. Saya pernah ngelihat anak SD jajan nongkrong di Starbucks. Gokil. Nah itu mungkin yang salah satu sultan itu mungkin. Misalkan taruhlah rata-rata 10-20. Ini misalkan dikasih Soekarno-Hatta sama bapaknya. Wah. Nih Soekarno-Hatta nih. Si anak kemungkinan akan melakukan beberapa hal gitu. Dengan maksudnya gini, kalau anak itu sudah balik, dalam artian mereka sudah punya sadar akan tanggung jawab, kayak anak kelas 6 SD mungkin ya menjelang SMP udah punya rasa tanggung jawab, udah punya sudah mengetahui dilema moral, kayak ini saya punya uang banyak, kalau misalkan dipakai nanti begitu, tapi nanti begitu. Nah kayak ada pilihan begitu loh. Kalau dididik secara begitu, ada alternatif yang lebih baik daripada ngelepas kayak dah bapak atau orang tuanya ngasih uang segini terserah mau diapain gitu. Karena kalau dilepas begitu, anak pasti, kalau menurut Bung sendiri, kalau dilepas begitu anak taruhlah SMP aja udah rada gedean, itu bakal gimana anak SMP? Wah, foya-foya lah. Nah, kemungkinan besar foya-foya. Tapi ketika diberi pengertian atau dilatih dari kecil, kalau misalkan uang itu didapatnya nggak gampang, terus meskipun dalam tanda kutip sultan, pemasukan sana sini dari banyak sumber, tapi tetap uang itu diajarkan bahwa uang itu tidak mudah untuk mendapatkan. Terus diajarkan bahwa kalau saya nanti jadi orang tua, ini mungkin ini proyeksi saya sebagai orang tua nanti mungkin ya. Amin. Akan diajarkan bahwa uang itu memang untuk transaksi segalanya, kita nggak bohong, kita nggak bisa nutupin kalau uang itu kan penting ya. Betul. Nah, jadi diajarkan untuk ditabung lah, kalau nggak dipakai secara dalam tanda kutip bijak, jangan dihabiskan. Intinya kalau bisa jangan dihabiskan, atau misalkan mau berbagi boleh, mungkin ya. Betul, bisa buat untuk berbagi. Jadi nggak dibuat foya-foya gitu, karena gini, mungkin sultan-sultannya orang pasti ada aja yang bisnis gak jalan, atau Betul. Kayak terus tiba-tiba kayak zaman awal-awal pandemi kan itu pada serba dilarang gitu kan. Jadi kalau misalkan bagaimana pandangan saya terhadap anak yang dibesarkan dengan uang, dalam tanda kutip dikasih uang banyak gitu, itu ini juga tergantung juga, karena banyak juga anak-anak yang dibesarkan dengan uang baik-baik juga banyak gitu, maksudnya nggak songo, nggak apa gitu, karena mereka dilatih, diajarkan untuk kayak uang tuh
hanya alat transaksi loh, bukan untuk ini loh gitu, Bukan untuk yang lain-lain. bukan bentuk Gitu. sebuah keberhasilan atau apa gitu ya. Yes, dan bukan bentuk power itu. Power. Nah, Itu kayak begitu, itu konsep yang menurut saya sih perlu diajarkan gitu ya, karena penting juga gitu. Jangan sampai si anak hidup hanya untuk mencari, maksudnya uang nih, goalnya uang doang gitu. Jangan, boleh Gimana, tapi Bu? jangan ngoyok lah. Iya, tetapi harus realistis juga ya. Memang kita Realistis mencari uang juga. Cuman Betul, bukan betul. menjadi tujuan utama itu uang. Itu Iya. menjadi tujuan ke 0 ya. Waduh, berarti lebih dulu dong. Bung Nul gimana Bung Nul? Duluan. Duluan dari Satu ini 0 di bawah duluan. Bung Nul gimana Bung Nul? Kalau saya sih lebih ke arah ini, Bung. Kadang apa ya? Kan tadi Bung bilang kayak ketika anak di endorse itu loh, Bung. Yes. Nah, jadi kayak saya sedikit kasihannya masa kecilnya tuh udah berhadapan sama dunia hiburan gitu, Bung. Atau dunia bisnis. Ya, Karena kan ya. kayaknya mereka tuh butuh juga itu me time-nya lah gitu. Me time Yes. anak-anak apa sih gitu kan? Paling Ya. ya nangis, minta makan, merengek kan. Kalau misalnya saya sih lebih kasihan ke apa ya? Lebih mikirin ke arah sananya, kayak kehidupan ya seperti nyambung kata Bung Dani tadi ya. Kehidupan dia di sosial bagaimana gitu. Apa ya? Kayaknya kan ada beberapa gitu kan sultan-sultan yang mulai memunculkan anaknya di usia yang pas gitu. Jadi kalau misalnya kalau saya sih pendapat sendiri gitu kan. Kalau misalnya selama anaknya mau ya nggak apa-apa kan. Tapi kadang-kadang kan saya juga pernah nonton infotainment bahwa anaknya kayak sampai nggak mau syuting gara-gara kalau syuting tuh disuruh-suruh. Nah, kalau misalnya udah keucap itu dari anak kan berarti emang ada haknya dia yang keambil gitu, hak untuk bermain, main sama ART kan. Itu usia berapa tuh? Apa anak ya? Masa ART-nya? Anaknya dong. Berapa ya? Sekitar 5 tahunan lah. Wow, 5 tahun ya. 5 tahun kan. Udah Jadi kritis, kayak- udah kritis kayak gitu udah berat. Udah kritis kayak gitu. Jadi kan satu sisi kritisnya bagus. Berarti kan itu sebuah teguran juga berarti ya bahwa aku tuh butuh ini gitu. Kayak Yes, dunia yes. anak lah gitu kan. Bisa dibilang bahwa mungkin ini ya, kecilnya kerja gitu. Iya betul. Iya. Bener nggak? Iya ya, Betul. kalau dipikir-pikir ya. Iya. Kerja di bawah umur jadi kan. Iya sih iya maksudnya kayak gini, kayak yang di konten mungkin di YouTube atau di Instagram atau di apa yang memang anak kecil yang sebenarnya cuman dia lagi ngapain di videoin, dia lagi ngapain di videoin. Walaupun memang secara tidak langsung mereka tidak dianggap pekerja dan tidak dipaksa melakukan apa-apa, tapi kan di situ juga udah ada bentuk eksploitasi gitu. Walaupun memang ya istilahnya benar kata Bung Hakim tadi, tidak ada me time nanti dan semua kehidupan itu selalu di mata-matai oleh kamera gitu kan. Yang akhirnya dia mungkin mungkin secara psikologis anaknya akan ini enggak ya, kira-kira mungkin secara mental terbiasa diekspos ketika nanti sesuatu hal terjadi yang si kamera itu tidak ada, akan menjadi ada yang hilang nggak sih, yang akhirnya berdampak nih ke mental dia. Ketika gini logika ya, kita bermain ketika misalkan anak terbiasa dengan bermain dengan orang tua tidak ada, bermain dengan ART, akhirnya yang menjadi orang tua itu ART-nya. Dan ketika ART-nya nggak ada, anak itu bisa sampai ngamuk-ngamuk luar biasa. Iya. Ataupun misalkan orang tua yang biasa dia main setiap hari terus ada tiba-tiba kerja atau tidak ada atau pergi atau bagaimana, anak pun akan berantak. Nah, ketika anak yang terbiasa dengan yang ada sorotan kamera dan mungkin mendapat apresiasi gitu. Mungkin ketemu di jalan, wah si ini lucu ya, wah kayak ya misalkan anak-anak sultan yang lain pasti kan dapat pujian ya, lucu ya, ini ya gitu. Yeah. Tapi ketika misalkan dia, ya misalkan nih kayak yang sekarang,
anak pertama dulu sangat menjadi sultan dan diagung-agungkan. Wah lucu pak, banyak. Sekarang ada nih anak yang baru lahir, Kedua. anak kedua nih. Ketika nanti kan pasti si netizen itu Kenaran. akan apa ya, bergerak arahnya akan fokusnya ke yang kecil Anak ini nih, dua. gitu, yang Benar. lucu, gitu. Wah masih kecil lucu, yang sedang yang besar ini sudah menjadi mungkin di nomor 2 kan gitu. Nah itu kan Iya. pasti akan ada sedikit Kecemburuan. cemburuan yang akhirnya bisa ke mental dia juga mungkin ya. Iya. Kalau misalkan kita ngomongin konsep psikologi dikit, kayak adanya sibling rivalry yang mungkin tidak biasa gitu. Dalam artian biasanya kan kalau kita punya adik yang perhatian yang hilang itu kan biasanya dari orang tua atau pengasuh ya. Betul. Om, tante, nenek, kakek. Ini kan udah diekspos nih gede-gedean. Iya, seluruh Indonesia lagi. Se-Indonesia tiba-tiba lambat laun, nggak tiba-tiba sih, mungkin lambat laun hilang gitu. Betul. Nah, bayangin nggak sibling rivalry yang seperti apa yang bakal muncul gitu. Mungkin itu salah satu gitu ya. Bisa jadi dampak yang mungkin bisa terasa gitu, kayak wah gara-gara dia nih aku jadi nggak dipandang, mungkin nggak dipandang atau nggak diperhatikan lagi gitu. Terus ya mungkin, tapi kayaknya ada nggak sih kalau anak kecil kayak mikir kayak gitu? Ada sih pasti ya. Ada lah. Kayak kecemburuan gitu ada pasti ya. Cemburu tuh ada tuh, misalnya jangankan yang sangat luar biasa support sama orang banyak gitu. Kayak di rumah aja, ketika misalkan anak pertama terbiasa bermain, tiba-tiba ada adik yang lahir, pasti ada cemburunya. Pasti ada ya, pasti ya. Ada. Itu bentuk dan naluri sih menurut saya, bukan logika sebenarnya itu. Karena yang dulunya ada sekarang berkurang gara-gara ada sesuatu. Iya. Gitu. Nah, bayangkan itu tapi skala yang lebih besar. Ya itu. Nah, wow. Impact-nya mungkin bisa membuat mungkin sampai lama bisa bahkan kayak berkepanjangan berkepanjangan. Ya itu tergantung, taruhlah si anak kedua yang pertama itu umur 10 tahun atau umur 7 tahun ketika si anak kedua lahir. Berarti kan taruhlah nanti si anak itu ya sampai umur 7 tahun lah akan diperhatikan seperti kakaknya gitu. Betul. Bayangin ketika kakaknya anak pertama itu umur 8, 9, 10. ya. Mikir apa gitu, akan ngerasa kayak gimana? Apakah nanti identitasnya akan menghilang? Nah, aku ini siapa? Nggak seperti yang dulu gitu. Aku bukan anak sultan lagi. Aku bukan anak emas yang diperhatikan dunia atau diperhatikan se-Indonesia. Mungkin namanya juga prediksi ya, bisa kemana-mana gitu. Kalau menurut saya sih kemungkinannya mungkin kecil tapi ada aja. Ada. Tetap harus diperhatikan sih yang kayak gitu-gitu, karena keterampilan orang tua itu yang susah, karena orang tua menjadi orang tua tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, pasti informal. Pasti kita belajar dari orang tua kita juga. Pola asuh yang akan kita lakukan, yang akan kita terapkan ke anak kita tidak akan jauh dari apa yang orang tua kita lakukan terhadap kita gitu. Nggak akan jauh, pasti mirip-mirip lah. Kayak betul. Disiplinnya mungkin atau apanya mungkin. Nah, itu yang membedakan yang terampil dalam tanda kutip bisa mengatur itu. Gimana caranya si anak pertama tetap nih ikut, tapi anak kedua juga jadi jadi yang lebih tanda kutip lebih penting gitu. Gimana caranya anak pertama bisa tetap ikut atau bisa beradaptasi, dikontrol lah. Beradaptasi gitu. Karena adaptasi itu adaptasi itu penting banget. Adaptasi itu harus bisa apalagi dunia, kalau kita ngomongin dunia
si Sultan Sultan TV gitu, Hmm. dunia entertainment kan wah kejam sekali gitu, berat banget gitu kan, saingannya sana sini gitu, apalagi saingannya sama adik sendiri, wah Wah. lebih Ada shit Iya. gitu, bos. Iya betul. Iya. Sebenarnya tidak jadi soal ya anak sultan Iya. ataupun anak maksudnya orang biasa pun, yang menjadi paling penting adalah tetap di bagaimana sebagai orang tua bisa membentuk anaknya, seperti tadi yang Bung Dani bilang tabula rasa tadi, yang memang Yes. semua itu ada kertas putih, jadi orang tua lah yang membuat coretan-coretan di situ. Apakah akan Iya. memberikan warna-warna yang indah atau Betul. akan memberikan warna atau yang suram yang akan Iya. memberikan keburukan buat si anak. Gitu, Bung Hakim, gimana Bung Hakim? keren sekali, Bung. Mantap. Sebuah penutupan yang sangat luar biasa, Bung. Ya mungkin itu aja para pendengar dan penonton, kesimpulannya sudah disebutkan tadi oleh Bung Rahman. Yes. Oke, mungkin itu saja para pendengar dan Yes. penonton. Semoga ada manfaat lah, banyak sih manfaatnya yang bisa diambil lah ya mengenai ini mungkin lebih ke ini ya, sesi parenting session gitu ya. How to be a good Parent. parent. Iya. Sultan parent Yang Sultan Sultan parent. parents. atau parent. Jadi oke, terima kasih banyak Bung Dani atas waktunya. Yap. Terima kasih juga Bung Rahman Oke. atas waktunya. Dan terima kasih para penonton. Kami semua pamit. Terima Dadah. kasih. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Dadah. Dah.